Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh kita sama siapa? Iya. Sama Lina aja. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalau kita berdoa supaya benar kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah karena kita sudah berdoa. Nah ya, ibu siapkan dulu. Kelihatannya ini teman sebangku dulu nggak ada ya? Siapa? Serina, kenapa Serina? Gak ada kabar? Gak ada nyanyi? Gak masuk? Ada lagi yang gak masuk? Ya, kalau Oh sakit, semoga lekas sembuh ya. Oh ya udah gak apa-apa. Doain dulu ya, ayo. Semoga lekas sembuh. Amin. Oke anak-anak, karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai bank sentral, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Mestinya ada mengenai manajemen. Nah di sini ada materi pembelajaran yang nanti akan kita bahas. Kita akan membahas 4 sumber, yaitu yang pertama mengenai pengertian manajemen, unsur-unsur manajemen, fungsi manajemen, dan bidang-bidang manajemen. Nah ibu harap nanti kalian setelah pembelajaran hari ini kalian dapat menjelaskan kembali dan dapat memahami mengenai pengertian manajemen, unsur-unsur manajemen, fungsi manajemen, dan bidang-bidang manajemen. Dan ibu juga harap kalian dapat mengimplementasikan manajemen dalam kehidupan kalian sehari-hari, entah itu dalam pengorganisasian ataupun dalam bisnis ataupun yang lain sebagainya. Oke, nah pada hari ini nanti yang pertama kalian akan melakukan pretest terlebih dahulu. Kalian udah bawa HP kan? Oke, nanti akan ibu share ya kodenya, nanti buka quiz. Lalu selanjutnya setelah pretest nanti ibu akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran yang sudah dijelaskan tadi. Setelah itu kalian akan berdiskusi ya bersama teman kelompoknya untuk membahas. Nanti ibu akan memberikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Lalu selanjutnya kalian akan mengerjakan proses kembali. Setelah itu selesai pembelajaran kita pada hari ini. Oke, yang pertama tadi ibu sudah bilang ya akan ada pretest. Pasti bisa. Boleh masuk ke quiznya. Nanti kodenya, lihat ya, kalau paling ibu beritain aja. Masuk dulu ke quiznya. Oke, kodenya 425. Udah bisa masuk? Bentar dulu, Di. Oke. Bisa, Bu. Bisa. Mulai ya, waktunya 7 menit dari sekarang. Boleh nggak dikerjakan sebisa kalian terlebih dahulu karena ini masih pretest. Nanti kita akan membahas lebih lanjut.
Ya sebentar lagi ya. 4 menit lagi. Bisa boleh ya, boleh berdiskusi. Nanti ada waktunya untuk diskusi kelompok. Sekarang jawab saja. Oke, Linda? Oke, Ibu. Dua menit lagi ya. Gampang kan? Gampang. Masih apa Linda? Coba Ibu lihat. Masih pretest ya ini ya. Ibu ambil. Ibu bawa. Udah selesai? Udah. Dari 10 soal, Linda menjawab 4, Nuke 3 ya? Enggak kan? Yang lainnya juga sama sekitaran segitu, tapi tidak apa-apa. Nggak boleh main gitu. Ih, parah banget. Iya. Nggak boleh. Tenang. Tapi nggak apa-apa ya, karena masih pretest dan belum dibahas juga kan, betul ya? Berarti belum baca ya? Udah induksikan minggu kemarin untuk membaca. Banyak juga. Oh ya udah nggak apa-apa. Kita bahas sekarang. Materi diperhatikan, oke? Oke. Kita bahas satu-satu mengenai manajemen. Kita bahas dari apa nih? Pengertiannya terlebih dahulu. Manajemen. Nah, manajemen dalam bahasa Inggris itu to manage atau artinya mengelola, merencanakan atau mengatur ya. Jadi manajemen itu mengatur organisasi bisa ataupun mengatur apapun yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kita bahas satu-satu nih. Ada menurut para ahli. Di sini ada 3 para ahli. Yang pertama, menurut Henry Fayol, manajemen itu adalah proses tertentu yang terjadi atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Yang kedua ada John D. Miller. Nah, menurut beliau, manajemen adalah proses dalam memberikan arahan pekerjaan kepada orang-orang dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan. Manula, yaitu manajemen adalah seni dan ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan terhadap sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dari ketiga para ahli ini dapat disimpulkan ya semuanya mengenai pengorganisasian untuk mencapai tujuan. Nah, kita simpulkan lebih jelas. Jadi manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Ingat ya, itu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu ada berapa itu makanya? 6. Ya betul. Nah, ini ada kuncinya ya. 6M. Yang pertama, huruf pertama itu M semua nih, jadi ada 6M. Nah, untuk yang pertama ada manusia atau orang. Manusia atau orang ini yang melaksanakan aktivitas
untuk mencapai tujuan. Jadi manusia ini dikatakan manajer lah istilahnya, yang memang mengelola organisasi itu untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada money atau uang. Nah, uang digunakan untuk menggaji pegawai, membeli peralatan, membeli bahan-bahan baku dan sebagainya. Nah, uang ini benar-benar berguna gitu ya untuk suatu organisasi, karena ketika suatu organisasi tidak ada uang, mungkin tidak ada modalnya sehingga tidak dapat berjalan. Yang selanjutnya ada materials atau bahan-bahan material. Nah, materials ini materi atau bahan untuk proses pelaksanaan kegiatan. Oke, yang selanjutnya yang keempat. Yang keempat itu ada mesin. Mesin ini untuk memproses kegiatan. Tadi ada bahan, mungkin bahan tersebut bisa diolah menggunakan mesin sehingga menjadi suatu produk untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan apapun itu ya. Dan yang kelima ada metode. Metode ini untuk melakukan pekerjaan agar berdaya guna dan berhasil guna. Dengan adanya metode nanti akan ada sebuah hasil yang berguna seperti itu. Dan yang terakhir nih ada market pasar. Untuk market ataupun pasar ini faktor yang sangat penting sekali anak-anak. Karena apa? Karena ketika kita sudah mempunyai produk, tidak mungkin gitu tidak dipasarkan. Jadi makanya gitu kan, ketika ada produk tapi tidak dipasarkan. Jadi market ini hal yang paling penting gitu. Tapi semuanya memang penting untuk unsur-unsur manajemen ini. Selanjutnya di sini ada fungsi manajemen menurut para ahli terlebih dahulu. Di sini ada 3 para ahli lagi. Yang pertama ada Henry Fayol. Menurut Henry Fayol, fungsi manajemen itu ada planning, organizing, coordinating, and controlling. Sedangkan menurut George R. Terry ada planning, organizing, actuating, and controlling. Dan ada dari Dr. S.P. Siagian, yaitu ada planning, organizing, motivating, controlling, and evaluating. Nah, walaupun berbeda-beda, tapi secara umum gitu ya, untuk fungsi manajemen ini sudah ada, yaitu yang biasanya memang digunakan ada 4 atau bisa kalian ingat POAC. POAC ini yang pertama P-nya planning, yang O-nya organizing, E-nya actuating, M-C-nya controlling. Ingat fungsi manajemen secara umum apa? POAC. Ya, ingatnya POAC ya. Untuk P-nya apa juga? Planning, O-nya organizing, actuating, controlling. Oke, dan jadi diingat-ingat ya, untuk fungsi manajemen itu ada 4 POAC. Untuk planning ini kita bahas lebih dalam. Nah, untuk planning itu atau perencanaan ya, yang merupakan proses dasar dari manajemen dalam menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Pastinya ketika kita ingin melaksanakan suatu kegiatan, baik organisasi, bisnis atau apapun itu, kita harus merencanakan untuk apa sih organisasi ini bakal dilaksanakan gitu. Jadi akan adanya planning terlebih dahulu. Lalu selanjutnya organizing. Setelah adanya perencanaan, pastinya akan ada pengorganisasian atau kita bahas pengorganisasian ini adalah keseluruhan dari aktivitas manajemen dalam mengalokasikan keseluruhan sumber daya sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Ketika sudah ada rencana ya, sebelumnya ada planning, maka diorganisasikan gitu, sehingga planning tersebut bisa berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga ada actuating. Nah, actuating ini penggerakan gitu. Karena percuma saja ketika kita sudah melakukan perencanaan, organisasi, tapi tidak adanya penggerakan, itu sama aja nilainya 0. Nggak ada penggerakan, nggak ada hasil, nggak ada tujuan yang dapat dicapai. Nah, selanjutnya yang terakhir ada controlling. Untuk controlling ini lebih ke pengawasan yang sering disebut dengan pengendalian. Tugasnya untuk apa? Untuk diarahkan melakukan pengawasan atas apa yang telah direncanakan dan bagaimana langkah-langkah koreksinya. Pengawasan ini sangat penting ya, bisa dilihat. Misalnya kita sudah melaksanakan organisasi. Ketika tidak ada yang mengawasinya, kita tidak tahu apakah organisasi tersebut berjalan dengan baik, benar, atau bagaimana. Ketika sudah diawasi, kita bisa mengevaluasi gitu, mana yang harus diperbaiki, mana yang memang sudah benar dan harus ditingkatkan, seperti itu. Nah, sampai fungsi manajemen, ada yang bertanya terlebih dahulu? Ya, boleh dulu, bagaimana? Kan fungsi manajemen ini kan baru bertanya, berarti kalau misalkan salah satu fungsinya nggak berjalan
fungsi manajemen ini tidak terlaksana secara optimal ya, itu pastinya akan mempengaruhi dari tujuan yang ingin dicapai. Karena apa? Misalnya nih, planningnya aja yang nggak ada, itu kan hal dasarnya planning itu. Planningnya nggak ada, tiba-tiba ke organisasi gitu. Planningnya nggak ada, kita langsung melaksanain ke organisasiin, kita nggak ada perencanaan yang lebih terstruktur gitu. Nantinya kan bisa jadi acak-acakan, bisa jadi nggak akan sesuai dengan tujuan apa yang ingin diinginkan oleh kita gitu. Ataupun misalnya controlling yang nggak ada, walaupun yang terakhir ya, controlling yang nggak ada itu kita sudah melaksanakan planningnya bagus, organizingnya bagus, activity-nya bagus, tapi nggak ada yang kontrol atau nggak ada controllingnya, nanti bisa jadi organisasi yang kita laksanakan, organisasi ataupun bisnis yang kita buat itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Jadi untuk fungsi manajemen ini sangat berkaitan ya antara satu dengan yang lainnya. Dengan ya, maka betul-betul sudah sudah mau bertanya. Kita lanjut ya, yang selanjutnya. Linda, ada yang minta yang terlebih dahulu? Nah, di sini ada bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada manajemen produksi. Untuk manajemen produksi ini merupakan kegiatan yang mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya. Manajemen produksi ini awal mula dari semuanya yang dilakukan karena pembuatan barang pada istilahnya. Lalu selanjutnya manajemen pemasaran. Nah, untuk manajemen pemasaran merupakan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan memasarkan produk kepada konsumen. Tadi kan sudah membuat barang, ketika barang tersebut ada, pastinya harus dipasarkan kepada konsumen agar barang tersebut tidak tidak numpuk atau terjual gitu, karena adanya manajemen pemasaran. Selanjutnya manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini juga pentingnya yaitu serangkaian kegiatan untuk memperoleh dan menggunakan dana untuk berbagai penggunaan bisnis. Dan yang terakhir ada manajemen sumber daya manusia. Nah, untuk manajemen sumber daya manusia ini sering disebut dengan personalia atau manajemen personalia ataupun manajemen tenaga kerja. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Oke, Ibu ingin mengulas kembali tadi mengenai fungsi manajemen. Ada yang masih ingat apa itu fungsi manajemen? Apa aja kita? Planning, organizing, tracking, controlling. Oke, mantap. Tangan Linda. Berarti memperhatikan ya, dari tadi Ibu menjelaskan, Linda dan Ibu memperhatikan. Selanjutnya, sudah selesai. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Dari yang lainnya ada yang bertanya? Cukup juga mungkin ya. Oke, karena sudah cukup, selanjutnya Ibu ada lembar kerja buat kalian. Nah, kalian bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Boleh dari Linda, mudah-mudahan aja itu kelompok 1 ya. Kelompok Linda. Nanti pekerjaannya boleh diisi di lembar kerja ini. Boleh ditulis, semuanya harus bekerja ya. Walaupun itu soalnya sama, tapi kalian biar belajar mengenai manajemen. Waktunya 20 menit, 15 menit ya. Dari sekarang boleh bekerja sama.
Pusing kenapa? terus jadi sama gimana? Nggak boleh ya, karena nanti akan ada presentasi, tidak boleh sama walaupun soalnya sama, itu pasti ada perspektif yang beda. Jadi kan fungsi Linda sudah paham ya? Ada 4 yang soal. Nah, boleh dijelasin nanti satu-satu. Contohnya bagaimana dirangkai gitu. Dari plan itu harus bagaimana dulu, apa aja yang harus dipersiapkan, begitu. Jadi kalau ada yang bertanya boleh langsung bilang aja ya. Bu, kasih. Tadi yang nggak masuk Serina sama Jaka ya? Kan beda kelompok. Dia nanya perusahaannya apa sih? Aku sama Bu. Dia suka ngerti soalnya. Nggak kita bisnis juga nggak apa-apa. Tentang organisasi di sekolah boleh. Apapun yang penting mengenai manajemen dan Ibu berapa menit lagi? masih ada 10 menit. Iya. Boleh dipahami dulu sama kelompoknya. Nanti ada yang maju ke depan satu orang saja, pelan-pelan. Yang kayak dulu nggak ngerti. Nggak boleh naik ke nanti kelihatan mana yang nyontek. Nggak boleh. Kita
Nilai dulu. Kenapa? Boleh tuh pindah ke belah kanan. Kan nggak ada. Boleh pindah kelas dulu. Gunakan waktunya sebaik mungkin ya. Iya, sudah mengerjakan. Udah bunyi. Apa ada yang bingung nggak? Enggak bu, tapi takut perusahaan sama kayak kalau itu. Kenapa takut? Kan nggak lihat. Kenapa apa? Soalnya itu sudah Aslinya fakta dari aku, bohong bu. Yang mulai kayak gitu ya. Yang lain nggak ribut, kalian doang yang ribut. Ya boleh sok diskusiin sama temennya ya kalau bingung. Ya. dan waktunya sama. Nggak boleh kayak gitu juga. Buku sudah selesai kok buku. Sudah ibu. Kamu ke Indah gimana? Belum dikit lagi gitu. Ya nggak apa-apa. Buku boleh diskusi lagi sama kelompoknya ya. Barangkali ada yang mau keluar atau ada yang mau makan. Boleh siap-siap nanti. Aku Indah boleh dikerjakan. Kelompok-kelompok sabar dulu ya. Tunggu kelompok Indah. Lama bu. Sabar dong.
sebentar lagi ya. Empat menit lagi. Bisa tidak? Bentar sampai dulu. Main handphone. Enggak, ibu lagi searching kok. Tadi udah selesai. Bener ya, searching itu ya. Bener bu. Oh iya. Nah ini kerja juga kan Pak? Kerja kok bu. Oke, bentar ya. Nanti siapa yang depan? Oke, cepat. Nanti kalau mau pindah siapa? Yang maju. Saya. Ibunya sama. Iya boleh. Satu menit lagi ya waktunya ya. Ayo kita selesaikan. Sudah selesai? Udah bu. Oke, mantap ya udah selesai dua-duanya. Boleh dari kelompok mana dulu nih? Ada dulu mau apa? Nih. Soalnya ada yang belum selesai bu. Tidak ya, tidak. Kelompok ini dulu. Oke bu. Ya boleh, depan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh pakai? Iya. Ya, tadi dari kelompok kami sudah menentukan ini perusahaannya, perusahaan Daihatsu. Dari sini tuh ada apa namanya suatu perencanaan. Nah, yang pertama sebelum memulai perusahaannya itu, perusahaan itu harus menentukan perusahaan itu menentukan dulu tujuan serta target dari perusahaannya itu apa. Nah, terus setelah mereka menentukan tujuan serta targetnya, mereka juga langsung mulai menyeleksi, merekrut, menyesuaikan, terus menyusun juga tugas-tugas yang harus diemban sama tenaga kerjanya gitu. Terus juga kalau misalnya udah selesai itu menyusun menetapkan tenaga kerjanya di mana, baru mereka menentukan struktur perusahaannya. Nah, habis mereka menentukan struktur perusahaannya, mereka juga Bu. Nah, dalam pelaksanaannya gitu mereka juga memberikan pengarahan, misalnya dengan memberikan bimbingan, memberikan motivasi untuk tenaga kerjanya. Terus selanjutnya itu kalau di bagian kontrolnya, perusahaan ini itu suka memberikan evaluasi dari setiap bulan atau kayak setiap tenaga kerja itu diberikan waktu untuk mengevaluasi kinerja mereka selama di perusahaan itu seperti apa, sehingga perusahaan itu bisa mengontrol bagaimana perkembangan dari tenaga kerja tersebut. Terus juga terakhir, udah Bu, itu terakhir. Ya kontrol itu. Iya. Mau nambah lagi? Enggak Bu. Oke, mantap ya, tepuk tangan untuk kali ini.
dalam negeri. Nah, strategi itu dilakukan untuk memaksimalkan promosi. Berikutnya ada organik. Nah, setelah melakukan perencanaan tadi, perusahaan pakaian ini melakukan perekrutan karyawan. Nah, selanjutnya ada clothing, yaitu mereka memulai produksinya dan juga melaksanakan semua ide yang ada dalam plan tadi. Nah, yang ada itu controlling, mereka melakukan evaluasi untuk mengatasi kesalahan agar tidak terulang kembali di bulan selanjutnya. Seperti itu. Oke, Sama. sama. Karena itu iya beda ya. Tadi dari kelompok Linda spesifik banget mengenai perusahaan apa tadi? Daihatsu ya. Bukan juga enggak, tapi penjelasannya benar-benar terstruktur. Jadi sama-sama ada yang bagusnya gitu ya, dan udah bagus-bagus dua-duanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Karena ibu rasa kalian sudah paham mengenai materi manajemen, betul? Betul. Selanjutnya ibu ingin kalian ya Linda lagi apa? Cara bacanya. Kita lihat ya. Ambil HP-nya, Mulai baca-baca materi lagi. Gua lagi chatnya. Boleh stop. Udah ya. Kesian yang lain yang ingin belajar. Kalau ada lulus lagi, ada pintu keluar. Asik. Oke, selanjutnya kita ke post test. Karena tadi udah pre-test dan ibu lihat juga kalian sudah paham. Tadi penjelasan teman-teman juga sudah paham ya mengenai fungsi-fungsi dari manajemen. Selanjutnya ada pre-test. Boleh masuk lagi ke kode yang tadi sama yang 40225. Tidak, coba masuk, buka kuisnya dulu ya. Dulu. Berapa kode ibu? 40225. Sudah ada. Sama kayak tadi. Ini ibu akan masukin ke nilai ya, nilai ulangan kalian. Oh, takut. Ditutup lagi, ditutup kertasnya. Tidak, ditutup dulu kertasnya. Tidak ada lagi. Maaf. Ya, nggak boleh emosi ya. Sudah. Kerjakan. Waktunya tadi 15 menit. Sekarang 10 menit ya. Cukup? Cukup. Tinggal dari 2000. Ini yang paling berisik Linda sama Nutu ini. Ayo kerjakan. Waktu terus berjalan ya. Udah lagi ya. Lama. Ibu kenapa ngomong? Udah Bu. Dia kerjakan. Ibu berapa menit lagi? Sebentar lagi waktunya.
selesai. Udah selesai, sudah. Yang lainnya udah selesai. Soalnya Apa nggak boleh? Nggak boleh. Ini lagi yang lain tuh, Boleh. keramik pokoknya. Nggak boleh ya. Yang lainnya juga sudah selesai ya. Ini udah ada 38 orang, baru 1 orang lagi. Oh kan Sarina yang nggak masuk. Jangan juga nggak masuk. Iya betul. Tapi jangan masuk. Itu Bu bisnis tuh aku. Jangan ya. Iya ada yang oke. Temannya si Bu nih. Yang ini Bu. Bukannya ini jangan. Jangan kalian nggak masuk ya. Iya Kibu. Nggak apa-apa. Ditandain. Nanti yang ngasih tahunya juga ibu kurangin yang lain silakan. Itu. Lihat ya listriknya ya. Jelas sudah selesai. Oke. Lihat ya tadi nilainya berapa? Aku 8. Udah. Ibu dan Ari gitu ya. Oh, udah 100 kita juga 8 bagus ya itu di atas KKM semua dan rata-rata semuanya udah di atas KKM daripada tadi yang pertama ketika pretest itu nggak apa-apa. Oh, saya sih ada kasih Nggak boleh bercanda. Tadi di pretest nggak apa-apa walaupun hasilnya kurang memuaskan, setidaknya di post-test kalian sudah melaksanakan sebaik mungkin dan sudah paham berarti ya materi manajemen? paham. Oke, karena sudah paham, ada yang ingin menyimpulkan? Tidak. Ada siapa? Luke, Tidak. dua-duanya yang menyimpulkan. Linda? Ya kalau dari saya, yang paling saya ingat dari manajemen itu isinya yaitu koas, ada planning, organisasi, activating, dan control tips, dan juga ada apa namanya bidang-bidang itu kayak personalnya itu kayak HRD. Betul ya, dari yang tadi Linda sebutkan bahwa fungsi manajemen itu disingkat menjadi POAS. Itu fungsi umumnya ya. Tadi ada beberapa fungsi menurut para ahli, tapi tadi yang Linda sebutkan itu fungsi umumnya yang emang biasa kita gunakan. Selanjutnya ada Luke, apa yang Luke tangkap mengenai pertemuan hari ini? Kesimpulan. Sama Bu. Saya juga namanya cuma Puan. Dan tadi ada yang 6 M. Oh gitu. Man, money, market, method, material, misi. Oke, bagus. Semuanya berarti sudah mengerti ya? Sudah ya. Oke, karena sudah mengerti, ada yang ingin referensikan pertemuan kita hari ini? Oh, lucu lagi. Semangat banget. Dapatnya Luke nih, Luke. Apa Luke? Saya Bu pertemuan hari ini seru banget. Kita tuh belajar tentang Linda Bu, ngejek Bu. Rangkai, ada kelas. Seru-seru udah tadi ngobrol terus gitu. Udah tenang ya. Yang penting ngerti Bu. Ya, kan, kita pulang, ada kelas kan? Iya Bu, pertemuan hari ini seru banget. Tapi kita kan belajar kelompok tadi diskusi ya, lebih paham juga, terus kayak berbagi informasi juga sama teman yang lain. Tapi ada minusnya Bu. Kenapa, Ada- Bu? Ya itu biasa ada gangguan Bu. Kayak kalau minta dijauhin tuh sama Linda Bu, kalau kelompokan ini Bu. Oke, nanti kelompok itu di ujung sana, kelompok ini di ujung sana ya. Terima kasih Bu. Karena tadi cuma dibaginya menjadi 2 kelompok, jadi pinggir-pinggiran. Jadi Selanjutnya, ya bisa beberapa kelompok. Di minggu depan kita sudah habis materinya. Tadi itu materi terakhir. Jadi nanti di minggu depan kita akan puas. Oh, benar. Iya, nanti jauh-jauhan gini. Ya, ibu yang atur sesuai dari absen. Pindah dan buku jauhan LPM. Deket banget kita karena ada sesuatu yang bisa. Sudah ya, sudah ya. Ingat ya, bahwa minggu depan akan ada UAS. Jadi kalian bisa baca-baca terlebih dahulu mengenai materi-materi yang sudah disampaikan di minggu-minggu sebelumnya hingga materi tadi ya, manajemen. Nah, nanti untuk di UASnya ada PG dan juga esai. Kalian boleh bawa handphone karena akan dilaksanakan secara online tetapi di kelas ya. Oke, siap untuk UAS? Siap-siap. Karena sudah selesai juga, mungkin ibu tutup untuk materi pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa bertemu di minggu depan dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada anak-anak semua. Tetap dijaga ya semangatnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.